Enggak, Bener. yang ngedrift di HI secara resmi. Secara resmi ya. Yang nyemplung di bundaran HI banyak. Iya, yang belum banyak soalnya. Itu ngedrift dulu dikit tuh pasti. Mantap. Karena gue tidak ada agenda lain. Gue cuman pingin majuin olahraga otomotif Indonesia. Oke. Kami yang ada yang suka di industri otomotif olahraganya perlu disupport karena perlu kan, disupport balik dong. Iya. Jadi ada informasi kalau Mas Rifat tuh lagi bikin sirkuit. Jadi Sirkuit apa ini Mas yang mau Mas bikin? Rencana lu dalam sisi lu sebagai pembalap gitu. Akankah lu turun lagi buat drifting? Karena dulu kan sempat. Oke Mas Rifat, selamat datang di podcast Garasi Drift. yes. Selamat datang. Suatu Terima kehormatan kasih Ziko, kita Dipo. bisa didatangi Thank you oleh Mas undangannya. Rifat. Sama-sama Mas. Di Living tengah. legend loh ini loh. Ya, living legend dan Motorsport. sekarang pun lagi sibuk banget Mas. Iya. Lumayan. Kemarin gue whatsapp-whatsappan sama Mas Rifat, jadwalnya penuh Asik ya. dan Betul, alhamdulillah masih disempetin datang ke sini. Wow, thank you banget Mas. Abis ini gue langsung jadi mimpin rapat IMI ntar jam 12. Oh gitu. Wih, mantap. Wah, berarti kita podcastnya Gue mundurin jadi jam 12.40. mantap. Thank you. Tenang thank you. aja, prioritas aja. Siap Ya. Mas. Thank you loh bener-bener udah mau datang. Ini tamu kedua kita. Benar. Oh ya? Pertamanya kita berdua sama Bilal, Oke, mekanik gua. oke. Itu testing doang lah untuk kita gimana sih caranya podcast dan bener-bener tamu dari luar pertama nih Mas Rifat ini. Terima kasih. Nah, podcast kita ini emang fokusnya di otomotif Mas. Jadi nanti dari segi pembahasannya sama dari tamu yang kita datangi ke sini, pasti semuanya ada hubungannya sama otomotif. Oke. Nah, di podcast kali ini gue pengen banget kayak sharing sama lu, pengen dapet ilmu nih belajar karena selama ini kan kita belajar apapun dari Mas Rifat. Ya, Mau dari percintaan, percintaan. Permobilan. Itu mah lu. karir. Ya pokoknya gue banyak belajar hal dari lu. Iya. Dan di episode podcast kali ini kita pengen belajar bareng lah. Boleh. Kita pengen nanya-nanya tentang karir lu zaman dulu. Which is zaman dulu tuh belum ada sosial media dan lu terkenal. Sampai sekarang lu bisa tetap keep up dan tetap ada di industri ini, ngembangin industrinya yang tadinya pembalap sekarang jadi pengurus. Iya. Nah, Iya. itu. Ya kunci sukses lu tuh menurut gue berat banget karena untuk bisa sukses aja tuh susah. Lu ini sustain gitu Mas. Dari zaman dulu sampai sekarang lu masih di titik yang luar biasa menurut kita berdua dan itu pengen kita pelajarin banget dan pastinya ya penonton-penonton podcast Garasi Drift juga akan tertarik dan adalah yang bisa mereka pelajarin dari pembahasan Pasti banyak kita. sih. Pasti Gitu. banyak yang bisa gue sharing. Mantap. By the way, kita saudara jauh sama Mas Rifat. Iya. Iya, sebenarnya bukan saudara ya. Iya. Dulu- Perkawinan. Saudaranya Mas Rifat Iya. ada yang nikah sama saudara gua. Betul. Dan nggak ada yang tahu. Iya. Bener Dan sekali. waktu kumpul keluarga, loh Kok ketemu gitu. siapa ini? Dan udah gitu kemarin baru tahun lalu lagi ada kumpul keluarga lagi. Saya yang tentunya mereka gitu. Oh iya. Udah ketemu berkali-kali. Dan beririsan juga sama Mas Radwan. Iya, betul. Iya. Ada Mas Radwan. Radwan di keluarga gua. Betul. Iya, Jadi kayak kok keluarga kita pembalap semua. pembalap navigator itu lagi. Nah awal-awal gue tahu nama Mas Rifat Sungkar sebagai pembalap tuh justru malah dari keluarga gue Mas. Oh ya. Itu zaman gue kecil tahun 2000-an kita kalau nggak salah lagi lebaran bareng. Terus ada pembalap nih. Nah Mas Rifat lah ternyata pembalapnya. Sampai sekarang kita akhirnya deket. Gitu. Iya, sampai akhirnya kita beli mobil waktu itu ya. Iya. Iya. Nggak bakal lupa kalian datang ke kantorku, Gue Intremco itu. masih kecil masih. Iya. Mas. Di Pancoran ya dulu ya. Bimo lebih kecil dari dia malah. Iya, Bimo Iya kan? Bimo SMA. Gue SMA. Iya. Ziko sih masih SD. Masih SD. Mobilnya apa waktu itu yang dibeli? 200 SX. Iya. Itu yang legend kita sekarang nih, itu mobil pertamanya Garasi Drift dan sampai sekarang masih di Iya masih keep ada sama kan? Ziko. Iya, dan itu mobil di saat itu gue masih pacaran sama Sisi. Iya. Dan itu mobil gue titipin di rumah dia karena Sisi suka masih 200 SX itu. Jadi tiap hari dia pakai tuh mobil. Dan itu mobil pas gue beli dari lu Mas, itu nggak langsung jadi mobil balap. Oh iya. Gue pakai harian dulu. Pakai CA18 CA18 mesinnya. Matic. Pop up itu lucu banget ya. Gue Iya. pakai ke sekolah beberapa kali, gue pakai jalan-jalan ya. Sebulan pertama tuh gue masih nggak tega buat pretelin tuh. Tapi karena gue butuh mobil balap, ujung-ujungnya gue pretelin. Iya. Waktu itu di saat yang sama tuh gue punya 3 kalau nggak salah. Oh punya 3. 3 apa 4 ya? Ya abis itu Bimo
2 bulan beli yang kemudian kedua beli ya. yang kedua. Terus Wawan Oh, Wawan beli yang ngambil juga. S13-nya, yang S13 oke. yang sedan. Yang sedan. Iya. Berarti emang dari dulu tuh lu udah ngumpulin mobil-mobil yang Iya, orang emang. tuh nggak ada yang apa ya? Gak ada ngelirik yang zaman lihat dulu. duluan. Zaman Itu dulu mungkin belum AL86 terkenal itu yang kan. ada di tempatnya Akbar. Yang sekarang tuh yang gue bilang suruh jadi mobil latihan. Ya sempat dipakai Zarvan ngedrift. Betul. Itu gue beli 45 juta. 45 juta. 45 juta. Nah, gue beli 50 juta gimana? Lu untung 5 juta. Oh, ada loh. cerita lebih lucu lagi dari 45 juta itu. Gimana? Itu orang punya 2 biji AL86. Satu yang di luar, gue udah nafsu banget sama yang di luar. Sama satu yang di garasi. Warnanya udah putih hitam kayak gini nih belakang. Oke. Pas gue datang ke sana, harganya 40 juta. Udah deal. Terus gue tunggu orangnya datang pakai sepeda, pas mau tarik, tunggu istri saya dulu ya. Iya. Pas istrinya keluar, dia bilang, cocok nih istri keluar ya, 35 nih. Enggak, saya suka banget sama mobil itu, kamu harus tambah harganya. Jadilah 45 juta. Gue nyesel banget gue nungguin. Udah pas udah deal jadi, udah nih mobilnya lagi ditarik keluar. Terus habis itu orangnya bilang, Mas Rifat, nggak mau beli dua-duanya aja sama yang dalam garasi. Berapa? 200 deh. Terus di hari itu bilang, Pak, saya bener nggak punya uang, saya cuma punya 45 juta. Oh ya udah, ambil aja. Jadi lo hanya ambil satu. 2 biji cepet. Gue Itu nggak sih punya duit. kalau Tapi di sekarang sih- zaman itu 45 juta murah mahal itu kan. Kita kan ada inflasi ya, pasti zaman dulu. Ya mobil ini valuasinya beda. belum kelihatan ya, belum dikeker orang sama sekali gitu. Jadi harga pasarnya pun juga belum Nggak kebentuk ya. ada harga pasarnya. pada saat itu Kijang harganya berapa, Mas? Coba deh. Tahun berapa deh? Bisa 2005 ya. Nggak tahu. Oh, 2005 45 juta sih 2005 45 juta sih murah sih. masih termasuk murah ya. Ya pokoknya nih hitungannya kayak DX2 pintu lah. Cuman orang di sini kan sama DX ada attachmentnya, sama AE orang tuh nggak gitu kenal. Ya tapi gue udah kenal duluan. Iya. Jadi lah selama hidup gue ada AE tuh kalau nggak salah 5 apa 6 gitu. Banyak ya. Lebih banyak dari Sylvia kita sih. Iya. Iya, sama lah balance itu berdua. 3 apa 4 tadi tuh SX? 4 yang 15 itu 4 yang 13 ya. 14 nggak pernah punya. 15 ada sekali apa 2 kali ya, lupa deh. Oke. Heeh. Jadi dari zaman dulu udah ngumpulin semua itu Mas. Iya, kecepetan. Kecepetan. Harusnya dilepasnya sekarang. Mantap ya. dah. Kalau lepasnya sekarang nggak ada garasi. Oh iya benar. Ingat tuh baik-baik. Itu investasi paling mahal tuh Mas. Mobil dari lu itu kan awalnya dipakai Dipo yang buat harian, terus dipakai buat balap. Terus dihibahin ke gua. Semenjak Dipo punya mobil baru kan. Nah, pas dihibahin ke gua tuh mobilnya udah dalam bentuk kondisi balap. Jadi gua dari tadi pembahasan kalian tentang ini mobil Matic lah. Nggak tahu. Apa nggak relate sama kelewat sekali. ya, skip ya. Udah skip, udah roll bar, mesinnya udah SR20. Dan sampai sekarang kita pakai itu mobil. Iya. Dan jadi mobil pertama garasi drift yang ada di video pertama. Oke. Iya. Makanya itu sentimental value-nya paling tinggi. Tinggi sekarang. ya. Iya. Gue juga. Itu juga Mas. Iya. Dulu lu pacaran pakai mobil itu ya, Mas? Belum tentu Sisi mau kalau gue nggak pakai itu. Iya kan? Sayangnya dulu pas gue punya dalam waktu 1 bulan jadi mobil harian gue jomblo, Mas. Oh iya, waduh. Jadi nggak sempat gue pakai pacaran. Nggak sempet ya. Nah. Kayaknya foto dulunya masih ada deh. Kemarin Sebulan. baru ketemu. Nah, kalau dari kita kan sentimental value yang paling tinggi di permobilan garasi drift, ya mobil kita tuh 180 SX atau 200 SX gitu. Kalau Mas Rifat sepanjang karir Mas nih, ada satu mobil nggak yang paling bermakna yang berpengaruh ke karir Mas dan juga ke mungkin ke Ada. kehidupan Mas? Ada. Pastinya Evo karena kan gue pakainya Evo ya dari 1 sampai 10. Kalau ditanya sentimental value yang paling tinggi itu achievement paling banyak itu di Evo 4. Dan di Evo 4 itu gue kayak dapat keberuntungan dapat tuh mobil karena Mitsubishi Indonesia pada waktu itu tuh masukin 2 Evo 4. Baru masuk sekali pakai mobil, habis itu untuk percobaan doang 2 mobil rally art. Tahun depannya mereka mau pakai buat kejuaraan dunia di Indonesia. Somehow krisis moneter datang. Jadi itu tim berhenti. Waktu gue beli mobilnya, satu gue beli, satu lagi yang beli Ubang, Ikin lah, tim Bosoa. Waktu gue beli ini mobil dengan harga, gue lupa sih harganya berapa, tapi cukup reasonable lah, nggak terlalu mahal. Gue beli spare partnya 2 truk. Spare partnya 2 truk, bawa bannya 2 truk. Jadi gue beli itu mobil dengan spare part yang bisa gue pakai 5 tahun ke depan.
Dan dari situlah karir gue langsung naiknya banyak banget. Karena ya 5 tahun straight juara nasional pakai mobil itu seingat gue. Oh itu jadi awal kisahnya Mas Rifat tuh bisa sampai saat ini diawali dari mobil itu? Iya, itu yang paling banyak achievement. Tapi mobil pertama gue yang gue beli sendiri itu gue beli sama Om Tinton, bapaknya Nanda. Nikola, itu Evo 3. Evo 3. Itu uang gue sendiri, 120 juta waktu itu belinya. Itu Evo 3. Dan Evo 3-nya masih baru karena gue belinya tahun 97. Dan itu mobil tahun 96 kalau nggak salah. Belum lahir lu Zik, pokoknya intinya Zik. Gue 2 tahun tuh umur gue tuh. Berarti Evo 3 brand new belinya? Brand new. Ya itu 1 apa 2 event lah umurnya. Tapi mobil itu masih inget banget kok bau barunya. Mobilnya kayak gimana? Langsung dipakai buat rally jangan. Iya, emang itu datangnya buat mobil rally. Jadi gue beli itu mobil, tapi sebelumnya gue sempat punya Evo 1. Jadi mobil pertama yang gue pakai balapan tuh sebenarnya Eterna punya nyokap gue. Teman yang karir gue pertama tuh pakainya Evo 1. Cuma sebentar banget. Habis itu gue bilang gue mau punya mobil sendiri. Dapatlah gue Evo 3. Makanya Evo 3 gue cari, mobilnya udah dari temen gue. Makanya gue dapet Evo 1 yang tamanya kayak Evo 3, tapi gue akan balikin ke Evo 1. Oke. Gue mau nanya nih Mas, yang Evo 4 ini kan berarti lu beli mobil jadi ya? Iya, Rally Art Australia. Bukan mobil lu bangun lagi di sini gitu? Bukan. Itu berarti dibangunnya di mana Mas? Australia. Australia? Iya. Rally Art Australia itu kalau nggak salah di Perth lokasinya. Nah itu yang gue rasa mobil-mobil zaman sekarang tuh kita agak susah ya. Iya. Maksudnya beli mobil jadi dari luar dengan spek kompetisi. Kalau misalnya rally mungkin ada beberapa yang banyak ya. Iya. Mobil drifting tuh kayaknya agak susah tuh Mas. Gak ada sih, soalnya gini. Drifting itu kan open regulation, di mana semua mobil tuh bebas melakukan apapun kecuali unsur safety-nya, karena safety-nya terkontrol. Kalau mobil rally, mobil balap, mereka kan punya open class yang misalnya isinya 20-30 mobil, itu mereka bikin mobil jadi, speknya sama semua. Jadi makanya kenapa bengkel-bengkel itu udah ngelihat dari economical scale-nya tuh masuk. Kalau gue duplikasi ini 20 biji kan berarti gue bisa bikin line production. Nah kalau mobil drifting kan datangnya kayak mobil custom kan, satu orang satu, lebih personal. Makanya kenapa nyari mobil drifting yang ya kira-kira spek yang ini gitu, pasti masih ada kira-kiranya. Kardannya apa ya, suspensinya apa ya, steeringnya pakai apa ya. Kalau di mobil rally atau mobil balap kan dikontrol semua, mereknya cuma bisa ini dan semua mobil speknya sama. I see. Makanya lu pilih mau spek yang sedang-sedang aja dengan biaya yang lebih rendah, atau yang mentok kanan, rata kanan gitu. Soalnya di mobil balap itu rata-rata ya, mobil base-nya tuh pas jadi tuh sama, tapi karbonnya nggak kepasang. Kalau di mobil rally lu bisa bangkunya mau yang enteng apa yang berat gitu. Tapi secara technical di starter mobilnya is the same car. Everything is the same. Jadi orang pun juga begitu bikin mobil kan orang udah tahu. Tinggal duplikasi aja dari mobil pertama sampai mobil kesekian. Kayak yang gue pakai kemarin Skoda. Itu Skoda mobil udah 300. Dari 300. Mereka berarti pabrik jatuhnya ya. Productionnya tuh mobil balap gitu ya. Line of productionnya pabrik. Nah tapi itu yang gue lihat juga Mas di HGK gitu-gitu tuh udah mulai ngarah ke situ tuh. Ingat nggak waktu awal-awal drifting kita ngakalin gardannya R100, R200, gearboxnya apa, ini apa. Sekarang kamu perhatiin deh, semua balapan di dunia semua, pakai gearboxnya itu aja, pakai gardannya itu aja. Tinggal dandan makeupnya doang yang beda. Bener kan? Kalau mau tanya mobil balap, mobil drifting apa segala macam, rollbarnya udah pasti bentuknya gitu. Rem tangannya udah pasti itu, gearboxnya udah pasti itu, kan terus nggak ada coba-coba. Sekarang tuh udah zaman yang jauh lebih gampang bikin mobil, karena trial and errornya udah lewat dari beberapa 10-20 tahun yang lalu. Jadi ya kalian tuh zaman yang enak, zaman transisi udah sempet lihat yang susahnya, tapi sekarang akses informasinya gampang. Gue tuh dulu susahnya dapet Mas. Iya. Kalau gue dapet gampangnya karena mobil gue kebetulan kalau yang ribet-ribet emang dia. Iya. Tenang aja, ada departemennya masing-masing. Iya. Kalau saya departemen konten aja. Iya. Karena hasilnya dia nggak ada artinya kalau nggak ada kontennya kan. Betul. Iya betul. Tapi kita tetap kolaborasi ya Mas. Enaknya Garasi Drift kita berdua, jadi kalau misalnya Mas Dipo lagi sibuk bangun mobil, gue bisa sibuk ke yang lainnya, kayak bikin videonya gitu-gitu. Nah ngomongin soal ini nih Mas, mobil balap lu kan yang Evo tadi yang impor dari luar. Zaman sekarang kan itu jadi pertanyaan tuh, kalau kita impor mobil balap yang udah use, ya jatuhnya kan mobil second dari luar ke Indonesia, itu boleh apa enggak sih? Dan setahu gue lu kan lagi memperjuangkan itu Mas. Oke, gini, jadi
gue ceritain pangkal masalahnya dulu ya. Pangkal permasalahannya tuh sebetulnya ketidaktahuan. Kayak ketidaktahuan. Kayak kalau misalnya bini gue ngomongin makeup gitu, kita tahu apa sama makeup? Karena itu bukan dunianya. Ketika gue mempelajari ini, kenapa mobil balap bekas, itu kan kalimat bekas kan konotasinya negatif. Ya makanya kan? kita second aja. Iya kan? Kenapa nggak boleh masuk? Karena dilindungi oleh undang-undang bla 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 untuk melindungi industri otomotif Indonesia. Oke, gue setuju sama hal itu. Tapi yang gue akan buka matanya mereka nih, para pejabat ini yang dari mulai departemen departemen perdagangan, departemen keuangan, departemen perindustrian, kemudian di ujungnya juga Kementerian Perhubungan gitu. Kami ini punya satu genre yang tidak memerlukan legalitas jalan raya. Karena kita ada di dalam satu lingkungan khusus. Bekas tuh konotasinya jelek banget di Indonesia. Tapi recon tuh baik. Iya nggak? Pre-love. Iya, pre-love tuh baik. Iya, liburan sama staycation barang yang sama ya nggak? Kalimat yang beda gitu. Nyampur sama oplos, iya kan? Itu barang yang sama. Blending, nyampur, oplos sama aja. Tapi kan konotasinya kalian ini satu-satu. Jadi di sini gue menyampaikan gini, ketidaktahuan yang gue maksud tuh adalah mobil balap kalau abis rebuild itu kan kilometer sama jamnya 0. Betul. Kenapa pesawat terbang bekas boleh masuk Indonesia? Soalnya ada inspeksi, ketika mesinnya udah turun mesin, jamnya 0 lagi dianggap sebagai recondition and siap terbang. Gak ada tuh kalimat itu di kamus Indonesia bahwa mobil balap tuh pasti bisa dibikin baru, atau mobil balap yang masuk Indonesia tuh gak bisa dalam keadaan compang-camping, gak bisa. Padahal kamu perhatiin deh, ini ada satu kasus yang paling gampang. Gue pernah ngirim mobil rally baru dari luar negeri, baru ya, ini bukan bekas. Kalau baru mah boleh kan? Iya baru, oke. Sampai Indonesia nggak boleh masuk. Kenapa? Kan baru. Oke. Baru tuh kayak identifikasinya apa? Mesinnya baru, belum pernah dipakai kilometer 0. Oke, kilometer 0. Terus kemudian di sini tuh boleh sampai kilometer sampai 200 karena itu delivery miles, dianggap dimaafin. Oke. Waktu mobil rally jadi di sana dicoba nggak? Kira-kira? Harusnya ya. Iya. Dicobanya di mana? Di track. Tracknya apa bentuknya? Tanah. Iya. Bocel-bocel nggak mobilnya? Pasti. Iya. Terus dianggap bekas nggak? Harusnya karena belum 200 yang tadi itu. Taunya dari mana? Dashboardnya Motek? Iya. Bisa di. Ziko aja susah jawabnya kan. Mereka lebih nggak tahu dari itu. Jadi mereka belum melek dengan seberapa canggih. Iya. Dan seberapa kompleks. Dia tuh nggak tahu ini. game ini. Kalau kita bikin mobil, kita harus testing di lokasi. Testing di lokasi. Mau tutupin stiker, dibedakin kayak pita, kayak kado mobil, nggak bisa. Kita kan harus the real condition. Begitu barang ini safe, baru dikirimlah ke pembeli. Unfortunately, mobil balap kalau dilewatin track, lewat curb, baret-baret bawahnya. Kalau lu testing di Sentul, baret-baret bodinya. Kalau gue coba di gravel, berantakan pintunya. Tapi itu kan bukan berarti mobilnya bekas. Itu mobil baru lewat pretest dalam keadaan yang bukan jalan raya. Di sini terlalu generalisasi bahwa segala sesuatu yang udah ada markingnya, yang udah kelihatan bekas, itu barang bekas. Nah itu masih menjadi perdebatan lah Mas. Iya, makanya gue kasih. Kita itu di Indonesia mesti tahu diri. Sekarang pertanyaan gue gampang. Kenapa kalau dengar kalimat mobil mewah, konotasinya negatif? Karena pajaknya pajak barang mewah. Oke, yang bikin konotasi jadi negatif siapa? Pemerintah yang ngasih pajak kan? Yang di sana. Iya. Jadi sebetulnya perilakunya mereka lah yang membuat persepsi masyarakat Indonesia jadi punya konotasi negatif terhadap mobil mewah. Padahal mobilnya biasa aja di negara aslinya. Jadi mewah dengan kalimat konotasi negatif itu karena peraturan perpajakan yang kacau. Membuat dia jadi mahal. Padahal negaranya nggak mampu-mampu amat. Jadi kan kusut nih semuanya. Nah balik ke mobil balap. Begitu mobil balap datang ke Indonesia dalam keadaan baru dulu nih ya. Mereka tanya,
Mobilnya harganya berapa? 100.000. Oke, gue kenain pajak dari 100.000. Jadi 200.000. Jadilah mobil balap biasa aja, mobil balap mewah yang tidak terjangkau sama orang biasa. Padahal kalau di negara lain, perhatiin deh, kalau mobil dijual 100.000 di negara luar, kira-kira lebarnya berapa persen dari harga mobil? Nah, itu bisa 25.000, 30.000 sendiri kan, karena lebarnya mahal. Jadi orang kerja bikin mobil dipajakin lagi di sini, bener nggak? Oke. Why? Ya nggak, karena komponen harganya itu termasuk komponen pajak kan, komponen orang kerja kan. Coba kalau mobilnya cuma mobil sama spare part doang, orang kerjanya nggak ada, harganya cuma 70.000. Iya. Tapi ada jasa orang yang udah jalan, terus dipajakin lagi di sini. Nggak make sense kan? Itu udah sempat dipajakin juga harusnya. Iya. Lalu, kalau di negara lain, mobil balap fasilitas olahraga ini, olahraga adalah budaya yang bisa membuat persepsi positif dan membuat orang-orang menjadi kompetitif dan kreatif. Terutama juga sportif, fair play. Itu olahraga secara general, apapun itu. Di Indonesia, mobil balap masuk dibilang mobil mewah. Padahal nggak ada mewah-mewahnya tuh kalau Padahal masuk AC mobil nggak balap. ada, ya nggak, rem bunyi lah, mesin berisik lah, nggak ada mewah-mewah. Persepsi itu yang susah dirubah ya. Persepsi itu karena ketidaktahuan generasi masa lalu. Oke. Mereka-mereka yang menjabat di tempatnya. Makanya gue di IMI tugasnya adalah melakukan edukasi. Balik ke sistem perpajakan. Misalnya mobil yang sama di Inggris. Misalnya let's say Fiesta lah datang ke situ. Begitu masuk mobilnya yang dihitung pajaknya Fiesta normal. Jadi barang-barangnya yang udah Iya, dimodifikasi. barang-barang segala macam adalah subsidi pemerintah untuk kemajuan olahraga. Dang. Ketika kemajuan olahraga itu maju, banyak banget hal positif yang bisa diambil. Kalau Indonesia side, lihat negatifnya dulu. Nih mobil mahal banget, nih ban mahal banget, nih bensin mahal banget. Yang bikin mahal tuh bukan atletnya, tapi aturan tarif perpajakannya yang bikin mahal. Jadi makanya itu yang lagi gue fightin. Kalau itu semuanya mahal, olahraga kita akan gini-gini aja. Betul. Coba kayak Dipo dulu, bikin mobil SX. Pertama kali bikin roll bar, pasti dia coba-coba. Cocoknya gini nggak ya? Cocoknya gitu nggak ya? Padahal kalau di sana karena industrinya udah maju banget, udah ada, beli aja custom cages jebret jadi. Iya. Safety-nya udah terukur. That's it kan, simple. Kirim ke Indonesia. Nggak bisa gue beli custom cages. Harganya tuh bisa 4-5 kalinya buatan Indonesia. Gak make sense. Mahal. Karena Udah mahal, makin mahalnya. mahal. Iya. Gitu ya. Dan dipajakin juga tuh barang-barang itu. Iya, kan, dan Mas? dipajakin juga. Dan lucunya itu kan negara maju, pendapatan per kapitanya tinggi, harga barangnya murah. Indonesia pendapatan per kapitanya rendah banget, semua Harganya barang dimahalin. Iya. Crossingnya di mana sih? Nah, bicara tentang industri balap, gue bilang gini, gue mau minta yang namanya kebijakan dari IMI. Gue perlu 1.000 kendaraan per tahun untuk bisa memajukan olahraga. Dia bilang, mungkin pertanyaan akan kenapa 1.000? Jangan ngomongin mobil 1.000, banyak banget. Motor dong pikirin. Punya track MotoGP kan? Ada motornya nggak? MotoGP di Indonesia? Nggak ada. Ada setahun sekali. Iya. Datang eventnya. Yang punya motornya Iya. ada nggak? Gak tahu. MotoGP nggak ada. Moto2 nggak ada. Moto3 nggak ada. Semua Super keluar, Sport ya. di bawahnya bla 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 terus ke bawah nggak ada. Soalnya nggak ada yang mikirin sirkuit ini kontennya bakal apa. Ya kan, gua mikirin kontennya, sirkuitnya alhamdulillah udah ada. Tadi solusi terbaik untuk Indonesia nih adalah yang gampangnya gini deh. Kalau bangun mobil, ya, kalau bangun mobil balap di Sentul lah, kita ngomongin mobil yang banyak gitu ya. Iya. E36 deh. Mobilnya tahun berapa tuh E36? 2000 ke bawah. Iya, 95 sampai 2000 kali ya E36. Ngebangun jadi ITCC 3000 mungkin 1,5 M kali harganya, ya kan? Gearbox harganya ketakar tahu berapa, mesin S54 B32 tahu harganya berapa, Motec harganya berapa, ketakar kan, situ kan. Nah. Jadi ketika BMW itu jadi, E36 jadi tahun 95 harganya 1,5 M, ya. Lu balapin nih 20 biji. Generasi kalian lihat mobil itu gimana? Balapan. Generasi gue ngeliatnya biasa aja sih. Biasa aja kan. Kayaknya daya tariknya berkurang. Itu barang udah umurnya 30 tahun. M2 Competition tahun 2000
tahun 2020 lah. Iya. Di Eropa harganya gope. 500 juta. Oke. Mobil M2 Competition kalau balap di versus E36 kalau balap kerenan mana? Ya kerenan. Ya M2 Competition. Oke. Kalau dipublikasiin M2 Competition. Kalau dikompetisiin balapannya seruan mana? Gak tahu. Ya. Tergantung regulasinya berarti kalau itu. Exactly. Jadi secara visual, lu tahu kan mana yang lebih keren. Masalah kompetisi itu akan terjadi belakangan. Ini kalian udah langsung kasih jawabannya ke gua. Tapi bukannya itu udah dilakuin sama MGPA, Mas? Iya. Gak cuman ada MotoGP, tapi ada juga Porsche Challenge, Persis. ada M2 Cup. MGP itu melakukan tugasnya dengan perfect menurut gua untuk Mandalika. Indonesia tuh ada 17.000 pulaunya. Ya. You know? Yang ada privilege untuk Mandalika hanya untuk Mandalika. Gimana dengan sirkuit-sirkuit kecil yang road race mau jadi pembalap MotoGP? Gimana sirkuit drifting yang ada di Jakarta, yang ada di Pulau Sumatera sama di beberapa tempat lain yang untuk berkembang? There is no chance, right? Ya kan? Rally yang paling gampang. Indonesia itu paling banyak kebunnya. Ya kan? Karena mobil rally-nya banyak, eventnya bisa di mana-mana. Sekarang masukin mobil rally ke Indonesia, itu bisa dapat hampir 3 mobil rally di luar negeri. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kemarin tuh baru ada yang rekor tuh berapa M? 15 M ya? Harga lebih. Yang Puma itu. Lebih dari itu. Tapi itu harganya sepertiga itu aslinya. Enggak. Harganya di sananya udah 800.000. Udah mahal ya di sana. Udah mahal. Karena Rally One itu beda sama yang lain tuh. Betul. Cuman yang gampangnya R5 itulah Rally itu. Ya hampir dapat 2,5 mobil harganya di sini. Mungkin di sana. Kalau balapannya di sana jauh lebih murah kali Mas. Jauh sekali. Walaupun misalnya perbalapannya lebih mahal. Karena di sana kan lebarnya lebih mahal. Bensinnya di sini 1 liter tuh bisa antara 160 sampai 200.000 seliter. Oke, itu pakai apa ya? VP Mas? Banyak mereknya lah. Ada Penta, ada VP, bla bla bla. Pertamina. Pertamina Road 98 untuk di Indonesia. Kan dioplos jadi yang lebih bagus gitu kan? Lebih baik lagi. Dicampur tadi kan antara oplos sama blending ya. Di blending sama yang kualitasnya bagus. Blending, apa satu lagi? Campur. Itu 3 bahasa yang sama, tapi dengan konotasi yang beda-beda. Well anyway di sana pun juga kalau bensin mau 98 pun juga ada racing fuel, mau E85 juga ada racing fuel, mau 102 juga ada racing fuel. Tapi seliternya itu harganya mungkin 30.000 sampai 50.000. Di sini 150.000. Jauh banget. Gila nggak? Kurvanya tuh gila-gilaan costnya di sini. Gila-gilaan banget. Jadi emang inilah bukan masalah semangat atlet yang nggak mau maju, tapi aturan yang menghambat kita semua untuk maju. Setuju. Makanya gue pengen nge-fight banget. Oh sekarang gue tahu kenapa sekarang lo ada di IMI. Iya. Untuk lo memperbaiki semua itu ya. Betul. Mantap. Karena gue tidak ada agenda lain. Gue cuman pingin majuin olahraga otomotif Indonesia. Dan yang speak up itu nggak ada. Karena speak up kalau misalnya mereka membawa sebuah agenda, and then nanti orang di sananya berubah, kenal sama siapa, kenalan udah nggak ada, itu berubah. Gue fight aja. Karena hidup gue tuh di sini. Hidup gue tuh bukan di bisnis lain. Hidup gue tuh di otomotif. Dan lu pengen otomotif yang baru masuk nih kayak kita, yang masih muda, generasi muda pengen kalau bisa kita nggak sesulit zaman dulu lah. Gitu. Iya, betul. Kalau bisa kita disupport oleh pemerintah lah. Iya. Dan lu memperjuangin itu demi kita. Dan kenapa gue mau memperjuangkan ini? Lu tau nggak kalau lu bisa beli mobil balap recondition dari luar negeri? Tahu nggak yang membuat ini akan membuat olahraga ini jadi maju? Kenapa? Karena lu semua itu beli waktu. Ya betul. Satu mobil berapa bangunnya? Berapa lama bangunnya? Ya sama kayak ada MotoGP yang datang ke Indonesia, pasti di sekitaran Mandalika tuh hotelnya jadi berkembang. Iya. Terus juga transportasi jadi makin banyak yang pakai. Sama aja kayak mobil balap kita kan, kayak kita akan ke bengkel, kita akan beli ban, which is ban yang kemungkinan made in Indonesia. Indonesia. Ekonominya akan berkembang karena ada motorsport. Iya. Gitu. And motorsport di Indonesia itu adalah sebetulnya bisa dibilang kedua terbesar setelah bola.
Banyaknya event ya, satu tahun tuh 1.400 event di Indonesia. 1.400. Iya, 1.400 event otomotif, campur-campur ya, roda 2, roda 4, bla 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 gitu. Dan kalau bayangin dari 1.400 itu dengan keterbatasan kita aja nih segini. Dan orang bilang, gila eventnya banyak banget ya di Indonesia gini. Iya. Lo tau Inggris segede apa kan? Lo tau gak di Inggris rally 1 tahun ada berapa kali? Mungkin 1.000? Enggak. 700. Negaranya segede apa? Sampret itu kan, dia tuh badmintonnya dia tuh adalah rally. Jadi setiap kecamatan, kelurahan apa segala macam tuh ada dari sisi kecil sampai gede gitu. Segitu banyaknya. Indonesia tuh segini besarnya. Kalau lu bisa masukin mobil recon dari luar negeri dengan aturan pajak yang tepat gitu, bayang nggak bikin satu mobil di sini bisa dapat 3 mobil dari sana. Pas mobil ini lagi dibikin 6 bulan, di Indonesia lagi bikin 6 bulan, 2 bulan mobil second itu pada datang 3 biji. Begitu 6 bulan berarti udah barangnya 3, waktunya pendek, bisa nambah lagi dengan jangka waktu yang panjang. Jadi 6 bulan lo bikin mobil, bisa kedatangan mobil bisa 8 biji. Dengan harga yang kompetitif. Di sini anak-anak drifting bisa pakai mobil recon dari sana, itu kan buying time banget. Bahkan eventnya bilang, Bar lu bikin event sendiri, Ziko bikin event sendiri, semua bahkan bikin event sendiri. Sebanyak-banyaknya event yang akan ada di Indonesia, menurut gue masih kurang banyak. Sekarang kita mau bikin event banyak, pesertanya kurang. Soalnya keterbatasan mobil sama running cost. Nah, ya itu tadi yang kita bahas, kayak balapan udah konotasi udah mahal. Iya. Dan emang beneran apa-apa mahal. Iya. Kalau balapan di luar justru malah bisa dibilang lebih murah. Iya. Jadi orang pertama udah mau masuk ke dunia motorsport nih, mahal. Mundur dulu karena aturannya. Duitnya udah ada, lama. Gitu. Lewis Hamilton itu bapaknya tinggalnya di mobil. Untuk membawa Lewis Hamilton dorong go-kart kemana-mana setiap minggu. Itu bisa maju. Kenapa? 1 kali balapan di sana, it's nothing harganya. $1.000, lu udah bisa balapan di kejuaraan internasional. Padahal kalau dilihat dari industrinya sendiri ya, Mas, motorsport tuh yang tadi Mas sempat bilang kan bisa dibilang kedua lah setelah bola. Iya. Kalau dilihat dari sosial media nih, di YouTube aja ya emang paling rame bola sih ya. Iya. Kedua ya motorsport. Iya, sure. Gosip-gosip tentang MotoGP, tentang F1, tentang balapan yang ada di Indonesia sendiri tuh kencang banget. Ketika kita posting video tentang drifting aja, 1 juta yang nonton, 2 juta. Dan Indonesia marketnya gede banget untuk ini. Ya kita rasa tuh harus ada balance gitu loh yang tadi gue bilang. Antara industri otomotif yang sudah terjadi manufacturing di sini sama industri lain yang urusannya sama olahraga. Which is kalau mereka bisa sama-sama karena kita nggak ganggu dia bahkan bisa mensupport. Kalau kalian kan udah sempat bawa merek gitu kan, aku juga bawa merek, dan that's good gitu loh. Bener. Peperangan ini memang perlu karena ini perang yang positif bukan perang yang negatif. Gak mengganggu siapa-siapapun. Dan juga kalau balik lagi ke regulasi, menurut gue ya kayak adanya kebijakan untuk diperbolehkan masukin mobil balap dari luar ke Indonesia, justru malah lebih banyak positifnya. Dan gak mengganggu pasarnya tadi kan? Nggak ganggu apa-apa, nggak ganggu sama sekali. Ketika transfer teknologi itu datang ke sini, mekanik kita jadi pintar semua. Gue ngerti waktu AP4 sama R5 datang, kita semuanya kepalanya keribu. Ini mobil gimana colokannya, komputernya Magnum Marelli belum ada yang tahu. Shock breakernya ini, direct injection, semuanya gagap. Pas berjalan, baik-baik aja sekarang. Emang perlu perlu ditabrakin gitu sama teknologi yang baru sehingga kita maju. Nah, perjuangan lu nih Mas untuk bisa masukin ini udah sampai mana nih Mas? Udah ada beberapa kali pemaparan. Kemarin gue juga sempat udah ngobrol sama Kementerian Perindustrian dan mungkin dalam waktu dekat akan coba Kementerian Perdagangan karena kunci di Kementerian Perdagangan. Kenapa gue bisa bilang Kementerian Perdagangan itu penting banget? Soalnya dia juga akan membuka wawasan kepada Kementerian Keuangan. Ini kan adalah sumber pendapatan pajak baru negara yang sistem lain gitu, dari genre baru, dan ini tidak merugikan orang sama sekali, justru ini input untuk negara kita kalau fasilitas olahraganya itu terkontrol. And then kalau lihat dari aturan lain, mobil balap, mobil recon boleh nggak masuk ke Indonesia? Oh nggak boleh. Tapi dalam keadaan khusus waktu itu truk second masuk ke Indonesia. Mobil-mobil militer second bisa, pesawat terbang it's fine, kereta no problem. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh rakyatnya, oleh customer.
rakyat balap Indonesia juga banyak. Kami butuh yang beginian. Karena kami butuh mobil yang bagus buat difoto. Sehingga sponsor kami senang. Kami anak muda pakai mobil muda. Fotonya nggak ketahuan. Kalau kita foto sekarang mobil tua. Ini mobil kamu ikut balapnya tahun 2000 ya? Bukan 2025. Karena nggak representatif. That's what we need. Dan kalau dari kacamata gue nih, mungkin gue nggak begitu paham dengan industri yang luas ini. Kan lu ngeliatnya dari helikopter view ya tentang balapan Indonesia. Tapi dengan adanya kebijakan itu pasti kita nggak usah rely on MotoGP dan balap-balapan lain kita undang ke Indonesia. Ketika kita mobilnya udah banyak yang bagus mobil balapnya, motornya udah banyak bagus, ya kita fokus ke balapan sendiri bisa dengan itu. Desember kemarin, gue tuh ngomong di FIA Conference Dunia, Indonesia rally-nya tuh lagi disorot karena kami yang paling maju di antara semua negara-negara lain dengan kearifan lokal. Gue ngomong, ini tuh waktunya Indonesia ke dunia. Mau tanya gampang deh, NBA gede kan? Besar. Iya. Memang tim basket Amerika selalu juara dunia? Enggak. NASCAR gede banget kan namanya. Tapi NASCAR ada nggak di tempat lain? Nggak ada. Cuma di Amerika doang kan. Kalau kita punya pola pikir kayak Amerika, karena kita negara yang persis di bawah Amerika nih jumlah penduduknya. Kalau kita berpikir domestik aja, ngegedein kita sendiri, kita tuh udah gede banget loh. Indonesia dijadiin satu. Coba Indonesia kalau dicacah nih, jadi berapa negara coba? Banyak. Ya kan, se-Asia ini kecuali Cina dijadiin satu, belum di Indonesia. Ya, intinya yang penting regulatornya harus jalanin lah gitu, Mas, kayak Amerika lakuin. Iya. Itu dia sih. Lo pikirin kita deh, kita gede sendiri aja, di kita doang aja nih. Waduh. Pasti gede banget. Gawat. Keren sih. Dan sebenarnya bukan mikirin si pembalap atau yang punya tim aja kan ini. Bukan. Kalau industrinya maju, banyak banget orang yang sekarang ada sirkus tapi badutnya banyak yang nggak lucu. Ya nggak, tenda sirkusnya ada, sirkuitnya ada, tapi badutnya banyak yang nggak lucu, kontennya kurang. I see. Itu paling gampang ya untuk bukan presentasi sih namanya apa kayak menganalogikan. Iya, tenda sirkusnya gede, tapi isinya nggak banyak. Iya, sayang ya. Padahal industrinya potensi banget, dan itu akan bisa ngebantu banyak orang nggak hanya pembalap sama yang punya tim, tapi di bawah-bawahnya itu ada mungkin ribuan atau puluhan ribu orang yang bergantung sama industri ini. Dan untungnya kita punya Mas Rifat yang peduli dengan keadaan yang terjadi sekarang nih di Indonesia. Kamu pernah sadar nggak industri otomotif itu seberapa gede? Ini lo pasti akan bingung. Otomotif atau motor sport? Otomotif nih, jangan motor sport. Otomotif nih. Di Indonesia? Di Indonesia, lo tau gak? Nih ya, gilanya nih ya. Ini gila banget. Waktu mobil mau dibikin, ya, dia pasti ada supplier spare part, betul? Ya. Oke. Kena pajak gak? Kena. Oke. Dia supply ke pabrik mobil. Oke. Waktu dia jual barangnya, kena pajak gak? Kena pajak, oke. Waktu mobilnya dibikin dengan segalanya itu, pas mobilnya jadi, kena pajak nggak? Kena lagi. Oke. Waktu mobilnya jadi dijual ke dealer, kena pajak nggak? Kena. Waktu mobilnya sudah dibeli sama pembeli yang setelah kena pajak itu, dipakai setiap tahun, kena pajak nggak? Bayar. Oke. Waktu lu beli bensin, ya, dan oli dan lain-lain, kena pajak kan? Kena. Setelah mobilnya selesai nih, ya, gue rusak, datang ke bengkel, benerin, kena pajak nggak? Kena lagi. Oke. Pas mobilnya udah selesai, udah tua banget, oke, kita bawa deh ke bengkel, kita restorasi, bla bla bla, kena pajak nggak? Kena. Gila nggak? Dari awal sampai habis industri apa yang kayak gitu? Nggak ada, cuma otomotif doang. Nah itu dia kenapa salah satu industri yang bisa dilihat untuk melihat sebuah kemajuan negara itu dari otomotif ya kan? Iya, dan gue selalu bilang satu hal yang paling penting. Kalau tamu negara datang, selalu nih, pasti dia lihat mobil presidennya itu apa. Kalau ada pawai-pawai nih, tamu negara datang, dikasih lihat mobil-mobil tua yang ada di Indonesia itu apa. Karena itu lambang dari dulu lu negara lu maju apa enggak. Kalau negara lu nggak maju dari dulu, mobilnya pasti nggak bagus. Tapi kalau mobilnya bagus-bagus, berarti dari dulu negara lu tuh hebat. I see. Benar. Ini ilmu baru lagi nih. Iya. Cuman yang gue tahu adalah, yang sebelum lu bicara tentang ini, ketika kita pengen lihat suatu negara tuh maju apa enggak, lagi bagus apa enggak ekonominya, udah lihat aja dari otomotif ya. Otomotifnya lagi maju apa enggak. Karena di otomotif semua bahan tuh ada, kayak dari plastik, dari oli,
besi, labornya juga. Rantai tadi. Dan karena banyak barang yang dipakai, pajaknya pun juga jadi banyak. Iya. Jadi additional value untuk pajaknya mantep. Kalau di industri makanan, pas makanan dibikin kena pajak, ya kan? Dibeli pajak. Abis lu makan goodbye. Iya. Rantai pajaknya pendek. Yeah. Otomatis rantai panjangnya panjang banget. Yeah. Belajar baru lagi. Dan sayang banget deh, maksud gua udah sebanyak itu kita menyumbang ke pemerintah. Iya. Dari perpajakannya. Kami yang ada yang suka di industri otomotif olahraganya perlu disupport karena perlu disupport balik dong. Iya. Kita nggak perlu disupport dalam bentuk pajaknya deh. Iya. Tapi regulasinya aja. Benar, cuman kasih aja. Dan kita mobilnya masuk, mau kok bayar pajaknya, nggak masalah. Iya. Cuman yang penting boleh aja dulu yang ya. penting boleh aja dulu. Sama kalau dari sudut pandang gue sih yang penting kalau di Indonesia ya, sirkuitnya yang banyak. Iya. Jadi kalau mobilnya udah ada, nggak ada sirkuitnya percuma. Itu secara otomatis kok. Iya sih. Akan terjadi kok. Dan salah satunya kan lo lagi ada project sirkuit nih mas. Nah ini boleh dicerita, mungkin ada yang belum tahu. Boleh. Gue pun juga tahu karena kebetulan kita sering callan. Iya. Jadi ada informasi kalau Mas Rifat tuh lagi bikin sirkuit. Jadi, sirkuit apa ini mas yang mau mas bikin? Jadi ini tuh sebetulnya cita-cita gue pribadi yang diinspirasi oleh bapak gue. Jadi gue tuh akan dalam hidup gue pingin banget punya sirkuit yang bisa representatif untuk menyelamatkan jiwa anak muda Indonesia. Bapak gue itu fokus banget pada saat itu untuk bikin drag race. Soalnya ini adalah masalah sosial. Masalah sosial yang gak pernah ada zamannya. Selalu zaman. Selama penjualan motor atau mobil selalu ada, ya pasti inspirasi anak muda diawali balapan tuh dengan drag race. Karena gak banyak orang yang berawal dari tikungan. Pasti daya lurusan. Hal ini udah gue prepare dari jauh-jauh hari. Tapi memang persiapannya itu kan karena ini punya gue sendiri, itu kan banyak persiapan yang harus dilakukan, perizinan lah, lokasi, bla bla bla. Kalau lokasi udah fine, it's fine. Gue belum bisa rilis lokasinya di mana, tapi nggak jauh lah dari sini. Cuman at the same time, gue juga sudah mempersiapkan beberapa rencana lain, which is mungkin gak lama lagi gue akan announce sesuatu. Gue bekerja sama dengan suatu tempat yang memang akan bisa kita nikmati bersama-sama. Tempatnya luar biasa, lu nggak bakal percaya. This place is so big dan tempatnya udah mau jadi. Bahkan paling lama 2 bulan lagi kali jadinya. Wah, ini beda sama yang tadi sirkuit. Iya beda. Makanya karena Indonesia tuh banyak banget, luas kemana-mana. Jadi banyak hal yang harus bisa kita sinergiin, gitu. Dan ini benar-benar gue lakukan untuk kemajuan otomotif Indonesia. Kalau ini sampai terjadi, gue tuh kayak udah bisa merealisasikan mimpi bokap gue seperti apa. Dan dengan adanya perkembangan zaman, drag race is one thing. Nanti kalau bisa kita lebarin lagi jadi sirkuit kecil. Kalau bisa gue lebarin lagi jadi tempat drifting gitu. Pokoknya multifunction area. Jadi perencanaan jangka panjangnya itu akan ke semua ranah. Tapi awalnya dari sirkuit drag race dulu. Sirkuit drag race dulu. Multi cabur lah ya. Multi cabur. Nah kalau yang sirkuit lu ini yang pribadi, kira-kira jadinya rencana di tahun berapa mas? Gue sih pingin kick off-nya di tahun ini. Kemarin itu sebetulnya udah hampir mulai. Kemarin ini ya, honestly speaking. Tapi kan perizinan dan lain-lain. Kalau memberikan komentar, ayo cepet jadi. Gue juga honestly pingin cepet jadi. Tapi kan ada birokrasi dan proses yang harus dilakukan. Lamanya di situnya. Karena pengerasan lahan juga sambil berjalan, gitu-gitu. On top of the layer-nya nanti seperti apa. Dan gue pakai konsultan nggak dari Indonesia karena gue ngerasa kita punya salah persepsi selama ini kok, Tipo juga tentang sirkuit drag race. Yang selama ini kita pikir pokoknya bikin aspal yang paling top kayak landasan pesawat terbang itu paling hebat supaya tracknya mulus. Pas gue jalan ke Thailand sama ke Australia, ternyata persepsi kita selama ini salah. Kenapa di sana nggak mulus? Track drag race itu beton, bukan aspal. That's aspal itu mungkin akan ada sambungan di belakang. Kenapa tuh mas? Karena beton itu paling rata. Nah challenge gue adalah mendapatkan kontraktor beton yang bisa melakukan hal itu. Karena kan semua kalau kita berasa di jalan tol beton mana ada yang segitu
segitu mulusnya gitu kan, pasti bumpy gitu. Jadi gue nggak mau salah bikin. Terus nanti di atas beton itu akan ada cairan yang membuat itu lengket supaya startnya cepat. Jadi dan kelihatannya kayak aspal juga. Kelihatannya kayak aspal. Terus ternyata mereka itu turunan, nggak lurus-lurus amat. Dan itu semua persepsinya tuh kita pakai barang yang ada aja kan di Indonesia kan. Jadi itu yang bener. Padahal begitu kita ke tracknya, loh kok jalannya turun ya, kok di atas naik ya. Terus jalannya ngebulet gitu, kenapa? Ada alasannya. Terus tonasenya berapa? Kemarin waktu ke Thailand, gue lihat oke, panjang tracknya 900 meter kalau nggak salah, 800 meter apa gitu. Terus dia di Indonesia yang paling populer berapa? 200 meter, karena paling gampang yang 200 meter ke 450 meter finishnya gitu. Karena itu yang paling rame. Begitu 400 meter udah mulai mengerucut karena kan lebih serius motornya, mobilnya lebih serius, mesinnya lebih pendek umurnya. Jadi gue akan menjawab pertanyaan pasar yang itu dulu deh gitu ya, yang paling banyak. Terus begitu gue ke Australia, panjang treknya 1,2. Kok panjang amat ya, ngapain nih kok sepanjang ini? Iya, di Thailand mereka finish lari 280, paling kenceng 295 km per jam. Di Australia finishnya 520 km per jam. Makanya buat ngerem sih saya. Bentukan mobil drag race pasti udah yang panjang-panjang itu Hot ya. Wheels Iya. 520 km. Gue nonton, Ustaz. Masya Allah. Waduh, kalau yang ini sih gue harus tembusin tanah gue sampai ke kabupaten sebelah kayak ini sepanjang ini sih. Itu ngeremnya juga jauh itu. Ngeremnya jauh pakai parasut, terus di ujungnya pun masih ada bed pasir plus di ujungnya lagi ada danau. Nah, jadi separ-parnya nyemplung aja ya? Ya nyemplung aja deh. Seru. Semoga cepet jadi Mas. Kalau udah jadi nanti garasi drift kita bangun mobil drag. Iya dong. Atau mobil drift kita setting ganti bannya. Iya bisa. Mobil drag. Karena everybody can drag. Easy. Siapapun pasti bisa. Ya semua orang bisa mulai mungkin dari drag jadi tertarik ke motorsport lain. Iya. Udah pasti kalau di tempat dragnya kan pasti ada pedoknya yang lebar. Gua udah berjanji, gua nggak bakal taruh trotoar di pedok. Nggak bakal bikin kotak-kotak. Pedoknya kotak rata, aspal rata aja. Biar bisa dipakai drifting. Karena gue cinta sama drifting. Kayak di ini ya, English Town tuh. Iya. Dia track drag race yang udah ada tribunnya bagus ya. Tapi dikasih kotak. Iya, buat drifting tuh. Iya. Walaupun sekarang nggak dipakai drag race lagi, tapi sebenarnya itu tempat tuh multifunction tuh. Bisa buat drag race, bisa buat drifting dengan penonton yang banyak juga, karena ada tribun. Udah ada gambarnya kok, modelnya kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Wah itu asik banget tuh. Emang direncanakan begitu. I see. Soalnya gue akan memanfaatkan, kan tadi gue bilang kan, kemungkinan besar kan dia tempat startnya semuanya beton, karena itu tempat yang paling rata. Biasanya aspal itu ada di tempat drag race, tapi udah 100 meter dan seterusnya. Itu pilihan, lu boleh beton sampai ujung atau ada aspalnya. Soalnya kalau beton sampai ujung, sisa karet yang ada, airnya itu akan kebawa banyak tuh di beton. Jadi orang waktu di Thailand gue lihat yang beton pas 100 meter apa 150 meter motornya tuh mulai menghindar. Sementara kalau di Australia lurus aja, soalnya dia setengahnya aspal. Karena kalau aspal kan nyerap. Kalau beton kan stay there. Jadi gue kepikiran, di atas 100 meter nanti udah aspal. Gue bilang kalau misalnya gue balik itu kan bisa initiate masuk ke situ ya. Initiate-nya panjang, startnya 100 meter dulu atau 150 meter baru masuk ke tikungan itu. Iya. Udah dipikirin. Terus fasilitas pendukungnya bisa dipakai buat drifting? Iyalah. Bisa dipakai buat drag race juga. Menarik tuh. Mas Rifat nih nggak cuma membalap rally, membalap drifting juga, motorsport lain juga. Jadi dari sudut pandang lu pengen bikin semuanya ada di dalam situ kan, biar semua bisa merasakan benefit. Dan gue sadar kalau aspal itu lebih besar daripada tanah. Gue sadar itu. Industrinya? Iya. Oke. Nggak semua orang mau belepotan. Benar sih, benar. Nah ini kan semua rencana besar lu Mas. Di waktu yang bakal lu setup tuh agak lumayan panjang gitu. Iya. Gue mau nanya nih Mas, rencana lu dalam sisi lu sebagai pembalap gitu, akankah lu turun lagi buat drifting? Karena dulu kan sempat. Kalau ada satu cabang olahraga yang gua harus ikut untuk gua ke depan, jawabannya adalah drifting pasti. Wah, gue tahu kenapa. Nah, karena WDC. Mohon maaf ya WDC, kamu lihat semua di baju balap WDC ada tulisan RFT duluan di sini. Karena saya visionary berdua sama Akbar. Nah gitu. Ya kan? Ngomong serius Mas, kenapa drifting? Kenapa kan lu identiknya rally nih? Iya. Kenapa malah setelah semua ini berjalan, at the end lu pengen finishnya di drifting? Soalnya gue menolak tua aja. Oke, benar. Iya.
drifting itu udah gue perhatiin ada salah satu cabang olahraga yang sangat maju, which is yang gue udah lihat itu dari tahun 2005. Makanya kenapa gue bikin regulasi drifting Indonesia, karena gue tahu ini adalah olahraga yang gue bisa ngelebarin network gue sangat lebar, bukan dari dunia otomotif. Karena semua pembalap itu rata-rata turunan. Pembalap drifting itu nggak turunan. Pembalap drifting itu adalah orang yang memang baru mulai drifting ya. Dan ini industrinya akan jauh lebih lebar. Karena di sini tuh bisa dibilang ya orangnya udah mature, udah semua olahraga tuh udah ada 50 tahun ke belakang. Drifting nih umurnya belum ada 20 tahun. Belum ada 20 tahun drifting ini. Dan di drifting ini masih banyak banget opportunity yang masih bisa berkembang. Nah, ke depannya dengan banyaknya sosial media yang ada, pasti drifting ini akan jadi atensi. Soalnya apa? Tadi kan gue bilang balapan aspal tuh lebih maju daripada balapan tanah. Soalnya orang tuh bisa lihat langsung depan mata. Dan drifting adalah olahraga yang dari start sampai finish bisa kelihatan. Gak ada tebak-tebak buah mangganya nih. Ya nggak? Dan itu yang gak didapetin di olahraga lain. Ya nggak? Kecuali slalom lah. NASCAR mungkin ya, cuma nggak mungkin kita bikin NASCAR di sini. Tapi kan di drifting itu sendiri sebenarnya dibanding sama motorsport lain, justru kita malah punya flop atau punya hal negatif yang adanya di drifting doang nih. Subjektif. Iya, karena kita punya juri kan. Jadi penilaiannya itu bukan penilaian yang berdasarkan angka, tapi berdasarkan penglihatan manusia. Which is penglihatan manusia itu kan pasti ada aja errornya. Iya. Nah, jadi walaupun emang semua orang bisa nonton nih, tapi bukan berarti hasil balapannya itu semua orang dapat mengerti dengan mudah. Iya. Bisa setuju dan seobjektif itu hasilnya. Betul. That's fine. Karena nobody's perfect. Gue mau nanya aja, hal yang paling gampang lah gitu ya. Pakai iPhone apa pakai Android? iPhone. Lo pakai apa? Dua-duanya gue. Oke, kenapa? Karena gue udah mulai jadi bapak-bapak nih Mas. Oke. Butuh 2 HP Mas. Daripada gue satu aja ada. Menurut gue dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Kalau gue pakai dua-duanya, gue ambil tuh kelebihannya masing-masing. Iya. Satu yang aman buat istri, satu yang nggak aman. Nggak gitu. Kan bapak-bapak terus pakai 2 HP. Nggak gitu. Yang gue mau sampein adalah nggak ada masalah kan lo suka Android atau iPhone. Iya, nggak ada. Iya udah. Selera orang tuh beda-beda. Tapi orang yang jadi juri di drifting pasti orang yang ditunjuk sebagai orang yang kompeten kan. Sama aja komentator bola sama pemain bola, pinteran mana main bolanya? Ya pinteran pemain bolanya. Oke. Jadi lu mau bilang lu mau bikin happy semua orang, itu nggak mungkin. Nggak akan mungkin ya. Dunia tuh nggak mungkin gitu. Percentage lu di atas 90% bikin happy orang, itu sudah representatif dari banyaknya orang yang punya berpikiran yang sama. Jadi lu nggak bisa perfectan, nggak bisa. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya Mas ya, di Olimpik aja banyak banget olahraga yang dinilai sama juri ya. Iya. Senam, ya kan, loncat indah. Ya. Dan itu semua lo perhatiin deh. Dari Indonesia pertama kali punya drifting sampai sekarang, sistemnya kan berkembang terus ya. Karena banyak orang-orang yang punya persepsi lain, sehingga banyak sistem yang di-develop. Ya tadinya nggak ada kamera, sekarang ada kamera lah. Dulu ada zaman itu ada drift box, sekarang udah dikembangin lagi dengan sistem baru. Kemarin Akbar baru cerita sama gue. Yang ada sistem 3D kan? Gitu kayak Iya, ada sistem gitunya. Sampai sekarang udah masuk ke data logging dari ECU-nya, udah throttle position gimana, angle steer seperti apa, brakingnya kapan, semua bisa kebaca. Data itu kan akan diolah menjadi sebuah angka yang dikelola oleh mesin, tapi ujungnya tetap ada subjektif karena operatornya kan adalah manusia. The thing is, drifting itu nggak ada waktunya. Menang kalah di olahraga lain tuh gampang karena ada waktunya. Di sini berarti kan lu harus lebih tinggi lagi ilmunya. Nggak cuma petugas start sama finish, tapi di tengah jalan lu harus mengerti apa yang lu harus nilai. Nah itu challenge yang mau lu ambil. Kenapa lu mau balik lagi ke drifting? Mungkin banyak yang belum tahu juga, lu sempat ngedrift juga kan, Mas, sempat jadi juara di Formula Drift. Iya. Dan itu ada di zaman dulu. Zaman sebelum bahkan gua ngedrift. 2010. Yang berangkat duluan, mungkin orang Indonesia pertama yang ada di podium Formula Drift di saat itu tuh gua. Mantap. Dan yang paling lucu itu terjadinya di Malaysia. Dan yang paling hebatnya adalah gua ngalahin semua driver Malaysia di final. Gue satu-satunya orang yang dari Malaysia dan Indonesia cuma gue doang. Jadi semua yang pakai bendera Malaysia tukar bendera Indonesia. Serius di saat itu? Iya.
di saat itu. Berarti lu udah kalau di dunia drifting Amerika mungkin lu Thunder Force-nya kali. Iya kali ya. Legend dari motorsport lain nyobain drifting dan champion juga dia. Juara. Thunder Force bener. Karena gue emang selalu waktu pada saat itu gue ngikutin si Thunder Force ini. Terus jadi stuntman juga Thunder Force, lu jadi stuntman catatan si Boy kan? Kita 2 orang pertama yang pernah ngedrift di HI. Betul. Hanya generasinya doang yang beda. Enggak, yang ngedrift di HI secara resmi. Secara resmi. Yang nyemplung di bundaran HI banyak. Iya, yang nyemplung banyak soalnya. Itu ngedrift dulu dikit tuh pasti. Jangan nyemplung dia, kita kan resmi ini kan. Nah Mas, kalau lu turun lagi di kompetisi drifting, lu mau bangun mobil apa Mas? Satu mobil. Apa jangan Mustang yang lu rebuild? Enggak, itu terlalu bagus itu, terlalu mulus bagus itu, ya? Terlalu mulus. Atau 180 SX ini? Iya. Kebetulan nggak ada yang pakai. Lagi mikir-mikir sih emang sih. Gue tuh pingin ikutan drifting ya, honestly banget nih. Bukan karena gue. Tapi gue pingin ngasih lihat anak gue kalau gue itu pembalap. Kalau ke rally, masalahnya effort waktunya tuh kepanjangan. Di drifting pulang sekolah berangkat ke Karawaci kita latihan yuk bisa. Kalau rally itu panjang, mungkin dia bisa akan jadi rally nantinya. Tapi kalau bapaknya cool di depan orang-orang yang seumuran dia, gue akan bisa memotivasi dia untuk ikutan. Dan gue tidak ada tuntutan sama sekali anak gue harus juara umur 10 gitu, nggak ada. Karena gue mulai semuanya juga umur 15-16, gue jadi sekarang no problem. Iya. Itu. Ken Block aja mulai di umur 30 ya. Iya. Dan dia jadi legend. 40-an. Iya. That's jadi fine. lu pengen olahraga yang anak muda tuh banyak yang suka. Iya. Tujuan utamanya. Iya. Karena anak lu. Karena anak gua. Keren. Udah anak lu bukannya subscriber Garasi Drift? Iya. Banget. Suka banget. Kalau kesini suka ngomongin, Pap, kapan lagi ketemu sama Garasi Drift? You know that car? Yeah. Kalau nggak ada mobil itu mungkin nggak ada kamu. Gitu. Mamamu belum tentu mau gitu. Tapi gue terinspirasi banget sama EP4 lu sebenarnya Mas. Iya. Makanya gue bikin si cross track ini kan. Iya. Kapan-kapan mungkin kita fotoin Ayo, bareng ya. Fotoin bareng ya. Bener tuh, boleh tuh. Itu mobil punya spirit yang sama tuh. Dan itu beda. Mobil sebetulnya bisa jadi trending topicnya dunia karena membuka wawasan orang. Hey, mobil balap tuh nggak selalu harus kecil. Iya. This is an XL car nih yang representatif sama keadaannya Indonesia. Iya. Lo dengan cross track lo itu ya mungkin lo bisa bilang ya mungkin mobil ini tadinya inspirasinya dari tanah-tanah gitu. Kalau gue 7 penumpang tapi paling banyak jualan mobilnya. So that car has stories. Dan itu unik banget dengan kearifan lokal Indonesia sih. Enggak, kalau yang Mas Rifat enggak dibangun di Indonesia, di New Zealand kan Mas? New Zealand. Maksudnya related dengan Indonesia kan mobilnya mobil keluarga. Iya, mobil keluarga. Mas mobilnya buatan Indonesia. Jadi balik lagi industri motorsport di Indonesia tuh bisa dikembangkan itu. Iya. Sebisa dikembangkan itu. Makanya ini related juga sama yang undang-undang custom yang gue bikin. Karena segitu bisa dikembanginnya, segitu takutnya dipakai di jalan. Iya. Semoga gue tidak ditangkap polisi. Semoga. Iya. Ya kan? Karena nggak ada aturan yang ngatur. Sekarang udah ada undang-undang custom, which is kalau mobil lu berubah atau apa, lu bisa legalin itu. Diganti ya. Dan itu hasil perjuangan lu juga kan Mas? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Mantap. Teknisnya gimana sih Mas kalau perjuangan? Kalau si regulasi ini? Teknisnya? Misalnya gue ganti scene gitu atau gue bangun mobil. Iya. Itu berarti gue bisa. Oke, bisa. Jadi pasti ada aturan tetap yang harus dipatuhin kan ya. Jadi mobil basicnya itu mobil-mobil yang pernah lahir di Indonesia. Yang ada STNK BPKB-nya. Kenapa? Karena itu verifikasi polisi bahwa ini bukan mobil curian. Oke. Lo harus paham ininya ya. Terus ketika lo melakukan perubahan, ada beberapa perubahan yang memang diatur. Kalau misalnya satu, kayak gue, mobil E34 gue jadi Mustang. Kenapa bisa begitu? Soalnya sumbu rodanya gak berubah. Lo boleh maju mundur 10% doang. Jadi ketika bodinya dikeletek dipasang Mustang, it's fine. Karena bannya sama ban tetap ketemu. Dan di aturan itu tertulis kalau itu diperbolehkan. Tertulis 10% boleh, maju mundurnya 10%. Lalu begitu ketemu sama undang-undang uji tipe khusus, nanti mesin lu atau rem lu atau perlengkapan lainnya yang lu rubah, nanti ada uji tipenya di sana. Nah uji tipenya tidak seperti mobil baru.
mobil baru lu mencong 1 mili aja ban juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di sini lebih loose, lebih lega. Yang penting rem berjalan dengan bagus, lampu-lampu normal, mesin tingkat keberisikannya bisa diatur. Jadi kalau mau testing pakai mobil kayak gitu ya pakai Valvetronic aja, bisa dimatiin, bisa dinyalain. Jadi dia juga pikiran kenapa? Karena dianggap bahwa kendaraan ini tetap akan bersinggungan dengan kendaraan lain di jalan raya. Makanya perlu uji tipe itu. Nanti setelah jadi setelah dari uji tipe khusus, nanti barulah surat-surat ini kita bawa ke Korlantas untuk dilakukan perubahan dari surat-suratnya. Ganti mesin pun bisa juga? Bisa. Oke, yang penting sesuai dengan regulasi yang tertulis itu. Ya, yang penting SNK itu dulu, itu udah fundamental nomor satunya lah ya. Iya, kami ini pingin memberikan kontribusi ke negara. Jadi mobil-mobil yang udah tidak beroperasi, tidak bayar pajak lagi, kalau ada undang-undang custom ini, mereka bisa menghidupkan donor-donor ini untuk bisa lagi bayar pajak dan dipakai. Jadi beneficial untuk negara untuk kita sebagai modifikator Iya. Terus pas bangunnya kan itu melibatkan banyak orang. Banyak banget. Yang bayar pajak juga. Iya dong. Nanti ya, begitu Mas Tengko jadi, gue bawa sini ya. Oh iya. Boleh ya? Boleh dong. Review by Garasi Drift, oke? Boleh. Dengan senang hati Mas. Kita chatnya kebetulan sama kan. Oke, iya. Iya. Gitu. Hasilnya bagus banget, bisa ngaca kan mobilnya. Iya. Betul sekali. Ini obrolan yang sangat menarik karena selama gue sepanjang ngobrol sama pembalap Mas, biasanya obrolan pembalap tuh hanya sekedar Balapannya, mobilnya, modifikasinya, sama teknik balapannya. Tapi yang gue lihat dari Mas Rifat nih, Mas Rifat tuh visioner. Industrinya ya. Gak cuman balapannya tetap balapan. Ngobrol balapan sama Mas Rifat nyambung. Ngobrol tentang perkembangan industri nyambung. Tapi yang paling penting adalah adanya desire untuk merubah itu. Iya. Terkadang kita anak muda nih kita cuma punya pikiran ini pemerintah gini. Tapi kita sendiri nggak gerak gitu. Kita akuin juga kita cuma sebagai kita protes aja. Iya. Kita bilang ini nggak bagus, tapi kita nggak ada actionnya untuk merubah itu. Dan semoga Mas Rifat bisa jadi inspirasi. Amin. Anak-anak muda, tapi bukan dari segi balapannya sih kalau gue lihat. Dari seberapa berani lu ngambil tindakan. Iya dong. Wah itu kata-kata yang bagus. Karena gue bisa wise gini, gue juga bingung kenapa gue bisa ngomong. Karena habis ngobrol sama yang wise juga. To be old and wise, first you need to be young and stupid. Oh iya, betul. Kata-kata bagus. Harus belajar, harus bodoh dulu, dan belajar dari kebodohan. Iya. Dan belajar dari banyak orang juga pastinya. Salah satunya. Gue nggak pernah berhenti belajar. Soalnya gue orang yang paling nggak kenapa-napa belajar sama anak muda. Nggak kenapa-napa. Ya, as simple as kalau gue beli iPhone baru gitu, cara makainya gimana gue nggak tahu. Gue tanya sama anak gue, itu kan jauh lebih muda. Gue tanya sama lu juga mungkin, jauh lebih muda. Kita juga sempat ngobrol tentang sosial media. Sekarang perkembangan sosial media gimana? Lu waktu itu nanya ke gue. Iya. Betul. Kalau nggak salah saat itu gue nanya balik. Kalau media yang biasa nih di luar dari sosial media konvensional, gimana sih Mas caranya? Oh iya, kalau masa itu sih effortnya jauh lebih gede kok. Jauh lebih gede. Di zaman belum ada sosial media, challenge yang paling gede pada saat itu adalah bapak gue ini dulu adalah koordinator medianya Indonesia. Jadi deket banget. Kantor bokap gue itu tempat nongkrongnya anak-anak media. Media macam kayak Kompas gitu. Iya, gede banget. Kompas lah, Seputar Indonesia, mungkin Tempo. Dulu ada otomotif, bola, Tribun, whatever lah semuanya itu yang sekarang udah jadi digital. Kedekatan emosi manusia itu berasa banget di sana. Semua berita tuh berharga. Soalnya apa yang lo omongin hari ini paling cepet besok pagi keluarnya. Paling cepet ya nggak? Itu yang dari cetak harian. Tapi kan ada yang cetak mingguan. Jadi semua yang lo cetak hari ini seminggu depan. Ngomong hari ini minggu depan baru keluarnya. Dan kalau sudah masuk ke proses cetak, nggak ada yang namanya editing. Kalau lo salah aja. Jadi tata kata kita tuh harus kita jaga. Nggak bisa salah bikin, nggak bisa. Semuanya itu lebih fix. Waktu gue pertama kali balap ke luar negeri, gue langsung ngeliat, kok koran nggak terlalu banyak ya di sini. Ini apa? Internet masih gitu-gitu aja dulu. Tapi gue bilang nggak bisa, gue udah keluar negeri, gue harus ikutin tren luar negeri. Jadi gue mulailah berhubungan dengan teman-teman online Indonesia. Pada saat itu yang paling gede banget tuh Kaskus. Kaskus, detik.com. Belum banyak lah. Gitu. Ini tahun berapa Mas? Sorry. 2005. Jadi kalau cari berita gue online di tahun 2005 gue udah punya banyak berita online. Sambil berjalan,
bokap gue bilang, kamu nggak bisa dong tinggalin teman-teman media konvensional. Enggak ditinggalin, tapi gue nambah aja sama media digital. Ya udah oke. Tapi di waktu yang bersamaan gue paralel berdua nih, memaintain mereka. Dan itu emang dari inisiasi lu sendiri kan Mas? Iya. Lu pengen memberitakan kalau lu balapan di luar. Betul. Dengan itu tujuannya sponsor. Betul. Gue tuh belajarnya satu yang paling penting dari bapak gue. Bokap gue pernah bilang, kenapa sponsor harus sponsorin kamu, bukan dia? Apa bedanya lu? Juara banyak juara. Apa bedanya? Image ya. Yes, you have to create your own image. Dan image itu harus bisa bicara. Makanya gue belajar ngomong. Gue bisa ngomong gara-gara itu. Sebelumnya tuh lu hanya sebagai pembalap aja? Hanya sebagai pembalap aja. That's it. Cukup. Akhirnya gue harus bisa menginspirasi orang. Bokap gue pernah ngomong, kamu balapan setahun berapa tuh ke luar negeri katanya? 1 miliar katanya. Iya. Terus kamu mau dilihat orang berapa banyak? Ya kalau 1 miliar, mungkin yang bisa lihat mungkin ya 100.000 orang lah. Oh gitu. Kalau dia spending 1 miliar di bundaran HI bikin billboard, yang nonton berapa banyak? 1 juta orang. Ngapain dia milih kamu? Langsung gue mikir, iya ngapain ya? Kan orang sponsoring kita membuat dia terkenal. Ya nggak, membuat produknya dikenal. Bukan terkenal konotatif negatif ya. Membuat produknya dikenal. Jadi lu harus bikin dong. Image lu yang paling powerful apa? Bagus lu bentuknya cakep begini katanya. Ya kan? Tapi yang paling cakep aja adalah kata-kata lu diinget orang. Ya udah, habis itu gue belajar public speaking. Karena jadi emang ini by design. By design, nggak akan terjadi gitu aja. Mungkin sama kayak perjuangan garasi drift sih Mas. Awalnya kita pembalap doang. Iya. Tapi karena kebetulan di 2017 itu ada sosial media ya. Iya. Jadi kita belajar dengan sendirinya gitu. Tapi nggak didesain. Gue itu belajar sosial media dikarenakan gue tahu fans gue dan angkatan gue itu sudah menua. Tahu gue. Dan gue jiwanya itu pembalap. Gue bukan pembalap umur 50. Gue pembalap tuh spirit gue umur 20-an. Dan anak umur 20-an berkomunikasi dengan sosial media. Bukan dengan media konvensional. Makanya gue pengen tetap stay di situ. Di atas gue maintain caranya beda. Ya kan, gue udah jadi pengurus IMI, gue datang ketemu menteri ini, menteri itu, normal, as a normal one. Tapi begitu gue berkomunikasi, gue punya cara lain komunikasinya. Jadi sekarang media konvensional tetap jalan, media digital jalan, sosial media jalan. Sustain banget. Ini dan itu harus ada effortnya. Adaptasi lu tuh hebat banget Mas. Ya harus. Kita harus. Pasti nanti kita nggak tahu nih Zik. Di kita seumuran Mas Rifat, semua media sosial atau udah berubah lah. Udah berubah ya. Dan kita harus adaptasi juga tuh. Tapi gue bilang garasi drift tuh hebat. Nggak, bukan not saying that leaking you guys ya. Tapi kalian tuh karena konsisten. Gue tuh bisa gede karena gue tuh konsisten di rally. Ya nggak, gue konsisten di dunia otomotif, gue konsisten di balap. Cabang gue setelah rally ada off-road, ada drifting, fine. Tapi core gue rally. Dan ini gue dapetnya dari kakek gue. Kakek gue bilang, kamu tahu nggak dokter mana yang kaya? Dokter umum, nggak ada. Dokter spesialis. Dokter spesialis. Lu dokter spesialis drifting. Iya. Jadi kalian tuh udah punya brand yang bagus banget. Yang penting gimana cara kita konsisten bangun citra yang baik. Iya dong. Personal branding bagus di drifting. Iya. Dan gimana kalau yang gue tangkap dari lu nih Mas ya, gimana kita bisa bikin cerita itu dan kita bisa ngebawa brand yang emang support kita untuk bisa maju bareng. Karena kalau misalnya masalah budget, mending dia pasang di billboard. Tapi billboard nggak bisa bercerita. Nggak bisa cerita. Kalau kita itu yang kita harus cerita. Kesalahan terbesar ketika pembalap bikin proposal adalah menjanjikan gue juara. Itu salah besar. Itu tapi sekarang zamannya udah berubah sih Mas. Iya. Kita juga sering banget diskusi sama pembalap lain, drifter ya terutama. Nanya ke gue, ini proposal yang bagus gimana sih? Ya intinya lu tampilin personal branding lu siapa, sesimpel itu dulu aja. Jadi brand tuh akan ngelihat dari identity lu cocok gak nih dengan identity dia, goalsnya sama gak nih? Dan goals mereka rata-rata ya bukan ngincer juara. Betul. Si dari brand tuh maunya ya exposure. Betul. Kan. Iya. Kita ambil contoh lah teman kita yang jago, yang jago banget. Tapi nggak bunyi di sosial media, nggak kemana-mana. Di angkatan gua
Sisa siapa? Sisa gue doang. Karena nggak ada yang ke sosial media. Karena nggak ada yang ke sosial media dan gue tidak menyalahkan mereka. Ketika mereka suka musiknya musik rock, lu masukin K-pop, dia nggak ngerti. Ini zamannya udah musik rock dulu, that's it. Tapi gue ngikut, ya kan, perubahan zaman gue ikutin karena jiwa gue tetap ada di sini. That's why gue pengen selalu berkomunikasi dengan kalian. Gue tuh nggak pinter-pinter amat, tapi lebih banyak pengalaman aja. Makanya gue selalu sharing pengalaman gue dari semua kesalahan yang gue udah punya. Sehingga kalian pasti bisa melajunya lebih cepat, larinya lebih cepat. Karena lu nggak bikin salah yang gue bikin. Mantap. Ini daging banget sih tadi juga. Banyak mau. Kalian perlu kayaknya. Boleh Mas, ini kita lagi bulking. Ya. Gak kerasa loh. Kita ngobrol sama Mas Rifat ini udah 1 jam Mas. Iya. 1 jam lebih Mas. Sebenarnya kita segmennya banyak Mas. 2 jam. Tapi karena udah nggak sampai Nggak sampai. 1 jam. Jadi setelah Q&A sebenarnya kita harusnya ada this or that. Iya. Tapi ntar kita skip aja. Sama ada lempar dadu. Oke. Lempar dadu. Seru-seruan lah. Misalnya dapat 6 nih. Berarti udah dapat 6 merchandise. Tapi karena Mas Rifat ini adalah living legend, kita kasih aja 6 langsung dapat semuanya langsung. Apa tuh? Yang benar. Waduh. Ini yang terbaru nih. Thank you. Volume 17. Kalian tuh benar-benar yang selalu ini gue deh. Apa tuh Mas? Iya selalu ini kantongan begini di rumah gue. Pap, Garasi Drift datang lagi. Nanti gue order yang kecil ya. Kita harus siapin. Karena udah mulai gaya yang itu. Oh gitu. Lagi kita produksi Mas. Ntar kita bikinin edisi khusus. Oke, thank you banget. Sama-sama. Thank you banget. Oh ya mungkin yang kita belum bahas adalah dari segi fashionnya Mas Rifat. Ya. Mas Rifat nih selain jiwanya muda, Ya. Fashionnya juga muda. Itu yang gue suka dari Kan gue bergaul sama lo. Enggak. Ya, Bergaul sama Jejo. Oh iya. Iya itu sama Jejo. Yo. Iya. Buat apa gue harus bergaya tua? What's your kenapa gitu? Ya karena mungkin selera balik lagi. Gua itu orang yang sangat adaptif. Ini keluar dari ruangan ini, di mobil gue tuh udah ada jas IMI sama kemeja rapi. Karena setelah kita talk show begini, gue akan memimpin rapat pleno. Which is 36 provinsi ada semua. Gue di depan. Iya. Nanti selesai itu gue berubah lagi. Jadi lu adaptif menyesuaikan situasi dan kondisi. Iya, kayak nggak ada selera lagu lah. Lagu tuh tergantung Mood. ini hati. Bener. Iya. Jadi jangan bilang lu sangat loyal sama satu taste gitu, nggak bisa. Siapa tahu ntar pas sedih ujung-ujungnya lagu-lagu mellow. Iya. Oke. Siap. Kalau gitu Mas. Oke. Semoga lancar rapatnya. Aman. Semoga yang Mas Rifat udah rencanakan, yang udah Mas jalankan, bisa terrealisasi. Insya Allah. Bisa bermanfaat buat generasi muda. Betul, bermanfaat buat kalian semua. Kita sebagai anak muda, perwakilan Gen Z dan milenial, mengucapkan terima kasih. Terima kasih sama-sama. Semoga kita bisa terus belajar bareng ya. Gitu ya, selalu lah, nggak pernah ada ujungnya. Siap. Karena kita Terima seumur kasih, kan, tapi kalian berdua jadi satu. Iya sih, kalau ditambah ya. Enggak sih ketuaan loh Mas kalau gitu kita Kamu berapa? ditambah 30. Enggak, ini ngomongin berat badan. Oh iya. Siap, Gitu. makasih banyak Mas Rifat. Makasih Ziko, terima kasih Makasih Dipo. banyak Mas Rifat. Sukses ya Garasi Drift. Sama-sama Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Bye-bye semuanya. Bye.